perkenalkan, nama Ibu Imasnidin Solihatini dari SDN Pangalengan 1. Di sini Ibu akan membacakan hasil review dari majalah Hibar. Ibu menggunakan metode AI. Nah, alasan dari Ibu memilih artikel ini karena isu dalam artikel ini sangat menarik dan juga relevan, yaitu mengenai kurikulum, di mana topik ini berkaitan serta berada dalam ranah pendidikan. Selain itu juga sebagai pembaca topik sangat bermanfaat karena memberikan informasi sekaligus pengetahuan mengenai perkembangan kurikulum yang berkembang di Indonesia. Isi dalam artikel ini menceritakan mengenai perkembangan atau metamorfosis kurikulum dari masa ke masa, dimulai dengan kurikulum rencana pembelajaran pada tahun 1947, dari pembentukan setiap kurikulum yang memiliki ciri khas masing-masing. Ada juga kurikulum rancangan 1947 yang menekankan kepada pembelajaran karakter. Kemudian ada rencana pembelajaran terurai pada tahun 1952 yang berfokus kepada setiap mata pembelajaran yang terperinci. Perubahan yang ketiga yaitu kurikulum 1968 yang merupakan perwujudan dari perubahan orientasi dan pada pelaksanaannya Undang-Undang 1945. Ada juga kurikulum 1975 yang menekankan kepada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan juga efektif. Kurikulum 1984 yang mengusung proses skill approach yang lebih efektif. Kemudian juga kurikulum 1994 ini ada suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini dibuat sebagai penyempurna kurikulum 1984. Kurikulum 2004 yaitu kurikulum berbasis kompetensi yang setiap pelajarannya diurai berdasarkan kompetensi dasar. Kemudian ada kurikulum KTSP 2006. Pada kurikulum ini, guru lebih membebaskan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan juga kondisi siswa di sekolah. Kemudian ada kurikulum 2013, yaitu kurikulum yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dan keterampilan. Kurikulum 2013 ini diciptakan untuk memenuhi kompetensi abad 21. Kemudian ada kurikulum revolusi mental, yaitu percobaan yang dilakukan dan dikolaborasikan antara kurikulum KTSP dan juga kurikulum 2013. Kemudian ada kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Pada kurikulum ini menekankan kepada siswa yang tidak harus mengikuti kurikulum yang ada, melainkan menggunakan metode belajar yang paling cocok dan untuk digunakan. Kemudian hikmahnya yaitu perubahan atau metamorfosis kurikulum di Indonesia ini dikarenakan adanya proses adaptasi kurikulum. Kurikulum memang perlu diubah, tetapi perubahan yang dimaksud bukan sepenuhnya berubah total. Beberapa komponen yang memang harus diubah karena perubahan zaman tersebut. Maka dari itu harus disesuaikan dengan zaman tanpa harus merubah fungsi dan tujuan tersendiri. Dengan adanya perubahan kurikulum ini diharapkan akan mengajukan pendidikan di Indonesia. Dari metode ini Ibu menceritakan atau artikel yang Ibu ambil yaitu dari yang berjudul Selamat Datang Kurikulum Nasional, penulis Dr. Derajat SPD MM, penerbit majalah Hibar, banyak halaman, 48 halaman, dan pembacanya saya sendiri. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.